Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang Bapak sayangi, untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sebelum kita mulai diskusi, kursinya boleh dihadapkan ke depan dulu, yang di depan ini. Nah, sebentar dulu kursinya ya. Nanti pas mulai diskusi baru di depan lagi. Nah, Bapak mau menanyakan kehadiran kawan-kawanmu. Apakah hari ini hadir semuanya? Siapa yang hadir? Agustian. Agustian itu nama kamu siapa? Oh, Agustian. Kenapa nak ini? Kemana? Yang di TV izin siapa? Kemarin dia ada izin di grup, Pak. Oh, di grup. Kemana katanya? Dia neneknya Oh, baiklah. Hah? Neneknya mana kan? Oh, neneknya meninggal. Baiklah kalau begitu, karena ada neneknya yang meninggal, kita kirim Al-Fatihah untuk neneknya Agus. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah dan kita yang mendoakan mendapat kasih sayang dari Allah, ya. Kita khususkan Al-Fatihah untuk neneknya Agustian. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak semuanya. Jadi kalau kita mendoakan seseorang, itu sejatinya adalah doa untuk kita, ya. Doa kebaikan untuk orang lain itu sejatinya doa untuk kita. Baik anak-anak yang Bapak sayangi, kemarin kita sudah membahas tentang jadi kemarin kita tentang sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia sudah kita pelajari. Pada hari ini kita mau mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian pernah pergi ke pom bensin? Apa yang kalian ingat tulisan pom bensin itu? Gimana? Dilarang membawa kamera, dilarang main HP, dilarang merokok. Kenapa itu dilarang? Iya. Jadi karena di pom bensin itu banyak uapnya premium, ya, banyak gasnya premium.
banyak gas dari bahan bakar. Sementara kita tahu gas dari bahan bakar itu sifatnya mudah sekali untuk terbakar. Makanya disebut dilarang. Nah, pada hari ini kalian akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah silakan dibaca. Yang suaranya kuat siapa? Bayu. Bayu suara kuat, Bapak yakin ya? Silakan Bayu dibaca yang pertama. Peserta didik dapat mendefinisikan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan manusia. Peserta didik dapat mengenalkan hasil eksperimen tentang perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Iya, terima kasih Bayu. Dengar ya semuanya. Meskipun yang kedua suaranya agak sayup-sayup, tapi kalian juga mengikuti tulisan yang ada di papan tulis ya. Berikutnya tentang materi pembelajarannya. Nah, materi pembelajaran kali ini yaitu yang pertama perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Silakan yang lain lagi baca. Yang suaranya kuat. Coba Rafi ya. Ayo Rafi, coba. Rafi kan badannya besar. Biar sesuai dengan badannya. Silakan Rafi. Tes Rafi, tes suara. Dengar nggak? Dengar Pak. Ya, jangan ngejek Rafi. Mentang-mentang Rafi badannya besar, suaranya kurang besar. Nah, kemudian yang perubahan kimia, silakan dari yang perempuan. Ya, Delphi silakan. Iya. Jadi perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Berikutnya, nih, macam-macam perubahan fisika. Siapa yang baca lagi? Aprilia. Coba, silakan, ya kuat ya. Macam-macam perubahan fisika. Mencair, membekup, mengkristal, menguap, menepis, dan membuat. Bagus, terima kasih. Kalian tahu nggak dari kata-kata yang tertulis di situ? Mencair itu apa? Tahu mencair? Tahu. Siapa yang tidak tahu mencair? Tahu semuanya ya? Membeku tahu? Tahu. Mengkristal? Tahu. Ini jarang terjadi, ya. Ini jarang terjadi karena biasanya mengkristal itu prosesnya lama, ya biasanya. Kemudian menguap, menyublim. Menyublim, kamu pernah meletakkan kapur barus di antara baju? Nah, kapur barus yang tadinya padat itu kemana? Langsung menjadi gas, ya. Jadi dari padat langsung menjadi gas itu namanya. Kemudian mengembun. Tahu mengembun? Kejadiannya di mana? Tahu tak kejadiannya? Kamu pernah minum es pakai gelas? Oh iya. Kemudian di luar gelas itu muncul bintik-bintik air. Asalnya dari mana air yang di luar gelas itu? Bukan, dari udara. Bukan gelasnya bocor, ya kan? Nah, kemudian macam-macam perubahan kimia. Siapa yang baca lagi? Ya udah, boleh. Silakan. Macam-macam perubahan kimia. Kebakaran,
membusuk, bereaktifan, mudah meledak, dan beracun. Ya, terima kasih Syahira sudah membacakan macam-macam perubahan kimia. Keterbakaran, tahu ya keterbakaran itu? Nah, mudahnya terbakar, bukan kebakaran. Keterbakaran, zat itu mudah terbakar atau tidak. Kemudian membusuk. Tahu membusuk? Tahu. Kereaktifan. Kereaktifan itu mudah atau tidaknya bereaksi. Ya, pada saat bereaksi nanti menghasilkan zat baru atau tidak. Nah, itu kereaktifan. Mudah meledak. Nah, ini biasanya pas bulan puasa. Ya, nah, mercon itu mudah meledak. Kemudian yang untuk masak itu apa? Nah, dan itu mudah meledak ya? Nah, alhamdulillah sekarang tidak terjadi lagi musibah itu. Beracun. Beracun yang di rumahnya sering bakar obat nyamuk. Nah, jadi itu adalah racun yang tidak disukai. Ada yang pakai yang semprot. Nah, kalau disemprot biasanya nyamuknya mati. Tapi kalau pakai yang bakar biasanya nyamuknya pergi, tidak racun karena tidak disukai. Nah, ya. Siapa? Selfie minum Baygon. Sehat. Itu botolnya saja Baygon, isinya sirup. Nah, berikutnya nih ada video. Videonya kita putar dari sini. Perhatikan ya. Ini. Benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengawatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik lidih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya, mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembung, mencair, membeku, menyublim, dan juga larut. Nah,
fisika kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan, kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang menyebabkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penghapusan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatikan Mr. Klik nih, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini yang perlu kalian perhatikan. Bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia, kita tahu, kita pasti langsung tahu selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain 5 ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua adalah terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat terjadinya perubahan warna. Yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan kimia. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia, dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Kalau sahabat mau belajar secara ulang, coba diulang dari awal, coba perhatikan sampai kalian bisa membedakan mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Artinya perubahan fisika itu tidak muncul zat baru, berbeda dengan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah muncul zat yang baru atau materi dengan struktur yang baru. Baik, kalian sudah melihat penjelasan dari video tentang penjelasan perubahan fisika dan perubahan kimia. Selanjutnya kalian mendiskusikan apa yang nanti Bapak peragakan. Bapak akan memperagakan membakar lilin. Nah, lilin ini di awal warnanya apa lilinnya? Sumbunya warnanya apa? Nah, nanti kalian jelaskan apa yang terjadi pada lilinnya dan pada sumbunya. Untuk mengerjakan ini, Bapak bagikan lembar kerja dan modul. Lembar kerja yang Bapak bagikan nanti untuk setiap anak, tetapi mengerjakannya berkelompok. Jadi masing-masing kalian buat, tapi mengerjakannya berkelompok, ya. Jadi semua bekerja. Kemudian dan modulnya nanti bisa kalian pelajari. Bapak bagikan dulu ya. Di situ ada nama
nama kelompok berapa, kemudian tanggal berapa, anggota ditulis semuanya. Yang bagian nama kamu yang mengerjakan nanti namanya dilingkari. Ini modulnya ya. Ya, cara melengkapi AKBD sudah tahu kan? Nah, nih, yang pertama tulis kelompoknya. Kemudian tanggal, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 13. 12 ya. 12 Pak. Sudah 13 ya? Ya. Ya. Boleh. Tanggalnya berapa? 13. Tapi yang ingat tanggal. Kemudian ketua kelompok, kamu tulis ketua kelompoknya. Kalau ketua kelompok ya nulisnya di ketua kelompok, berarti ketua kelompok nggak masuk anggota. Jadi nulisnya sekali saja ya. Anggotanya tulis semua. Yang nama kamu dilingkari. Oke? Ya. Baik, yang nama kamu dilingkari. Sudah? Namanya Pak dilingkari kemana Pak? Hah? Dilingkari pakai ini, pakai tangan aja. Gak usah pakai botol. Dilingkari itu saja nama sendiri. Yang nama sendiri dilingkari. Oke. Ini sekarang semuanya berdiri dulu. Melihat yang Bapak tampilkan tentang lilin ini. Itu diletakkan dulu kertasnya. Kan kipas sudah Bapak matikan, jadi nggak terbang kertasnya. Ayo semuanya melihat ke sini. Kalau nggak di meja sini aja. Yang kelompok ini mundur dulu, yang lain keliling ke sini. Ayo semuanya keliling. Agak mundur, biar yang lain dapat tempat. Agak mundur, yang lain dapat tempat. Ayo, titik. Pastikan semuanya bisa melihat. Tapi berdiri juga, Rafi. Hah? Berdiri juga. Biar enak ya. Bukan nanti kamu tambah gemuk lagi. Nah ya, bisa lihat semua ya. Nah, ini kameranya jangan ditutup. Simsalabim. Ini lilin loh ya, bukan mercon ya.
Hai guys. Pak, nanti kasih judulnya yang bagus ya, Pak. Ya. Nah, kalian perhatikan sumbu dan nilainya apa yang terjadi. Dilihat betul-betul. Ya. Nah. Jadi perubahan pada sumbu itu perubahan apa? Pada lilin yang di dekatnya sumbu, ya. Pada lilin yang di dekatnya sumbu itu perubahan apa? Kemudian lilin yang terbakar itu perubahan apa? Ya. Itu yang akan kamu lengkapi. Perhatikan sambil dicocokkan dengan LKPD-nya dan modul. Jadi untuk melengkapi nanti sambil juga dibaca modulnya untuk mendapatkan jawaban itu. Oke? Ayo Udah? cheers. Oke. Udah bisa dilihat, Bapak matikan dulu ya. Ini kan masih hidup. Apa yang terjadi setelah dimatikan? Pada saat sekarang hidup ini nilainya yang di dekatnya sumbu bagaimana? Meleleh. Sekarang Bapak matikan ya. Nah, sekarang sumbunya bagaimana? Nah, ya. Itu termasuk perubahan apa? Kalian lengkapi Woi, di Syairah, tolong kau. LKPD-mu. Kemudian lilin yang tadinya mencair yang di dekatnya sumbu pada saat dimatikan dia akan akan membeku. Oke, terima kasih. Sudah masuk ya? Iya. Kenapa nyambar? Kenapa nyambar? Cheers. Itu karena uapnya banyak. Dah, silakan dilengkapi. Ini Bapak beri waktu 15 menit. Kamu dari tadi ngininya gimana? Tapi pada saat Bapak jelaskan kamu gurau. Apakah begitu pesan orang tuamu dari rumah? Ya? Ya? Iya. Iya. Jadi keadaan sebelumnya itu keadaan lilin sebelum dibakar. Nah, keadaan saat perlakuan itu apa, Nak? Keadaan lilin pada saat dibakar. Kan keadaannya ada 3, lilin sebelum dibakar, bagaimana sumbunya, bagaimana lilinnya. Kemudian pas dibakar, bagaimana. Setelah dibakar, keadaannya bagaimana. Ingat waktunya ya. Bapak beri 15 menit.
penjelasan semuanya sudah ada di modul. Waktu sudah 5 menit. Tak terasa kan? Itu lagi. Nah, jadi keadaan sebelum perlakuan, misalkan sumbu lilin warnanya apa? Itu sumbu lilinnya warnanya apa? Kemudian lilinnya warnanya apa? Pada saat sebelumnya itu lilinnya beku atau cair. Itu yang kalian isikan di situ, keadaan sebelum perlakuan. Belum dibakar. Ya? Sudah selesai? Oh, kaget Bapak, kira sudah selesai. Kok belum diisi? Yang di tabel tuh diisi dulu. Ini apa begini? Usulan ya? Usulan kan? Iya, kursinya ini yang di tabel ini kan gampang isinya, yang kamu lihat tadi apa gitu ya. Jangan ngarang apa yang kamu lihat apa yang pas masak bakar lilin tadi. Mungkin pas saat terbakar kan sumbunya nggak kelihatan, ya kan? Karena ada api. Ya. Oh, ini nunggu jawaban. Jadi nunggu jawaban tuh nunggu contekan gitu ya. Oh, mau jadi penyuntik yang profesional. Enggak bagus. Baca sendiri, kan ada modulnya masing-masing. Belajar IPA itu sebenarnya mudah kan? Kan kejadian hari-hari, ya kan? Cuman selama ini mungkin tidak mencermati. Waktu tinggal 7 menit.
tinggal 7 menit. Aduh, 37 menit. Jadi kalau kelompok mengerjakannya sama-sama. Waktu tinggal 4 menit. Nanti yang lambat kerjakan dihukum. Ya. 15 menit sudah lama loh. Kalian memperhatikan yang dibakar tadi kan gampang loh. Hah? Tidak lah, itu jawaban pendek-pendek saja. Kalau jawaban panjang-panjang kalian cerita namanya dongeng nanti. Itu kasih jalan begitu itu cukup untuk jawab. Kalau jawaban panjang nanti bisa jadi jawaban bingung malah. Nah, biar ini udah hampir selesai. Yang mana? Keadaan saat perlakuan, berarti pas dibakar, bagaimana sumbunya, bagaimana lilinnya. Nah, gampang kan? Nah, apa yang kamu lihat tadi? Apa yang kamu lihat itu yang kamu tulis. Kalian tulis dulu apa yang kamu lihat.
tulis aja apa yang kamu lihat. Sebelum perlakuan, kondisi lilin gimana, tumbuhnya gimana. Kemudian pada saat lilin dibakar gimana. Ah, ini sudah selesai nih. Ini yang luar biasa. Siapa? Ini alasannya belum. Nah, kita alasan lagi. Pak. Siap? Siap. Sudah siap? Nah, nih. Waktu tinggal 1 menit. Loh, salah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang lebih salah tuh udah nggak ngerjakan. Ya, salah tuh nggak apa-apa. Untuk berbuat itu harus berani salah. Seperti kalian belajar sepeda dulu waktu kecil kan harus jatuh kan? Iya, jatuh jangan takut. Itu jaketmu mau kamu jual ya? Itu meja samping itu. Macam orang baru aja. Baik, waktunya habis. Habis. Nah, yang belum selesai di kelompok ini sekarang ikut maju mempresentasikan oleh kawanmu yang sudah selesai. Ini tadi kan juga dikerjakan bareng-bareng untuk pendapatnya. Nah, silakan untuk kelompoknya Aprilia dulu. Nah, yang lain perhatikan apa yang ditampilkan. Sambil diperhatikan. Agak maju aja kan, biar kawannya dengar. Ya. Tapi Aprilia suaranya kenceng kok. Silakan Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD kami. Perkenalkan nama saya Aprilia. Bisa ada Neti, ada Dwi, bisa Bibi, ada Dwi, dan ada Yoga. Data pengamatan. Sumbu lilin. Keadaan sebelum perlakuan. Tetap menjadi sumbu yang berwarna. Keadaan saat perlakuan terbakar. Keadaan setelah perlakuan menjadi abu. 2. Lilin. Menjadi apa? Abu. Menjadi abu. Abu itu apa? Abu. Nah. Pengamatan pada lilin. Keadaan sebelum perlakuan membeku. Keadaan saat perlakuan meleleh. Keadaan setelah perlakuan membeku. Jawab. 1. Sumbu lilin terbakar termasuk perubahan fisika atau kimia. Berikan alasannya. Sumbu lilin terbakar termasuk perubahan kimia karena sumbu lilin salah satu sifat perubahan kimia yang tidak dapat mengembalikan zat menjadi bentuk awalnya. 2. Lilin meleleh termasuk perubahan fisika atau kimia. Berikan alasannya. Lilin meleleh termasuk perubahan fisika karena yang terjadi pada lilin adalah wujud zat dari sabit menjadi cair dengan mengandalkan energi panas. 3. Sebutkan 4 contoh perubahan kimia yang lain. Keterbakaran, membentuk, mereaktifkan, mudah meledak dan meracun. 4. Sebutkan 4 contoh perubahan fisika yang lain. Mencair, mengkristal, menguap, menyublim, dan mengembun. 1. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja atau penampilan luar. 2. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang mau mengoreksi tampilan dari kelompok berapa nih? 5. Kelompok 5? Nggak ada? Nggak ada atau nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kalau nggak ada yang menanggapi, ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Yang punya tangan tepuk tangan ya.
Mumpung tepuk tangan belum dilarang. Kalian kalau kadang belum menjelaskan malah tepuk tangan. Ini dulu tepuk tangan, tak mau tepuk tangan. Ayo berikutnya. Tak. Nah, ini udah selesai nih. Iya nggak apa-apa. Apa adanya saja. Nggak apa-apa. Nanti saling melengkapi. Baik, kelompok berapa nih? 2 ya? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 6. Kelompok 6. Oh iya, kelompok 6. Nah, silakan. Agak maju aja, maju. Ya, Reno mau baca pantun juga? Boleh kalau punya pantun. Ya, silakan Reno. Semuanya di sampingnya, jangan di belakangnya. Di sampingnya. Apa Reno? Gimana Reno? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Oh, dengar. Yang kuat. Kadang-kadang ente. Yang kuat pantunnya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini ada Fauzan, ada Gabriel, ada Nindi, ada Asidik, ada si Rido. Oke. Data pengamatan adalah sumbu lilin. Keadaan sebelum berlaku warna putih. Keadaan saat berlaku. Keadaan saat berlakuan. Menjadi warna hitam. Keadaan sebelum berlaku. Yang kuat sedikit Reno. Yang kuat sedikit suaranya. Sumbu lilin ketika buatan akan dan membentuk keadaan saat perlakuan meleleh, keadaan setelah perlakuan akan menjadi putih semula. Jawaban pertanyaan kemudian merupakan termasuk bahan kimia bahan fisika dan kimia. Berikan alasannya. Sebuah karena adalah sifat yang berbakal. Perubahan fisika atau kimia. Berikan alasannya. Menjadi perubahan fisika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi? Ah iya, kamu tadi mau menanggapi apa? Kok suaranya aja? Kamu tadi mau menanggapi apa yang sudah dibacakan? Apa yang kamu mau tanggapi tadi? Jadi kok takut? Kamu takut? Tadi Reno lagi baca, dengarkan dulu. Tadi kamu langsung mau menanggapi. Pak, dia nggak membaca. Tadi yang kamu bahas bukan karena suaranya, kamu dengar. Jadi lain kali kalau misalkan ada yang kurang pas, kamu tulis, ya, tulis. Nanti selesai baru, oh yang tadi yang kamu tampilkan begini-begini, harusnya begini gitu ya. Nah, Reno, makasih dan kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 6.
Baik, berikutnya. Kelompok berapa nih? Pengundang. Kelompok 4. Nah, oke, kelompok 4 ya. Silakan maju kelompok 4. Semua tempatnya dua. Agak maju sayang. Maju aja. Maju lagi, maju lagi. Maju lagi. Gak apa-apa, agak maju aja. Biar dengar kawannya. Perhatian untuk seluruh siswa. Waktu istirahat telah sampai. Oke, silakan. Perhatian untuk seluruh siswa. Waktu istirahat telah sampai. Udah, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan KPD yang kami dapat. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok 4 Tendangan Cinta Triani. Anggota saya ada Budi sama Juanda. Data pengamatan. Pengamatan pada sumber lilin keadaan sebelum kemampuan kuning dan warnanya putih. Keadaan saat kemampuan terbakar. Keadaan setelah kemampuan berubah warna merah ke putih. Pengamatan pada lilin. Keadaan sebelum kemampuan keadaan saya jawab pertanyaan. Sumber lilin terbakar termasuk kebutuhan fisik atau kimia pendidikan bahasa. Sumber lilin terbakar termasuk kebutuhan pada sifatnya kimia yang banyak dan kemudian bahwa lilin sebenarnya termasuk perubahan fisika atau kimia. Berikan alasannya. Lilin sebenarnya termasuk perubahan fisika karena perubahan fisika yang pada dasarnya kayak mengandalkan energi panas. Tidak sebutkan contoh perubahan kimia yang lain. Proses tambahan reaktifan busuk mengundang meledak. Sebutkan contoh perubahan fisika yang lain. Saya tentang ruang lingkungan. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada sesuatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja atau tampilan luar. Dua, perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk kebangunan dan yang kemudian memasukkan zat baru. Sudah selesai yang dibacakan hasilnya oleh kelompok 4. Kelompok 4 ya? Ya. Mungkin barangkali kelompok lain ada yang mau menanggapi? Hah? Harusnya dicatat. Coba diingat-ingat dulu. Belum ingat? Udah, nanti kalau ingat boleh disampaikan ya. Ada dari kelompok 6? Kelompok 5. Nggak ada juga? Kelompoknya Sahira ada? Ada. Ini kelompoknya Rasmi ada. Ada. Baik, kalau nggak ada, terima kasih penampilan kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya dan ditutup. Sudah ditutup belum tadi? Belum ya. Silakan ditutup. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nanti Pak memperkenalkan namanya disebut masing-masing ya. Ayo Pak Guru, maju Pak Guru. Agak maju nih Pak. Agak maju aja. Ayo nanti pas mau perkenalkan dia nyebutkan namanya sendiri ya. Di sebelah kanan saya sebutkan. Berikutnya, Bayu bilang berikutnya. Berikutnya gitu ya. Nah, silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari Ruang Negeri. Bayu. Buka aja dulu. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sebelah saya ada. Di sebelah itu ada. Di sebelah selfie ada. Di sebelah Julia ada. Terus kamu sendiri siapa? Baik. Saya sebagai ketua namanya kayak Mas Bayu. Jangan ketawa. Ya udah selfie coba aja. Enggak apa-apa. Musiknya tetap di tengah aja enggak apa-apa. Di tengah aja enggak apa-apa. Kayak di situ. Ingatkan. Ya? Mungkin ada yang ingin menanggapi? Ada? Ada? Ya, tahu. Siapa yang mau menanggapi? Gak jadi. Jangan malu-malu, sampaikan saja. Bebas ini ya, bebas tapi terkendali. Kalau nggak ada yang menanggapi, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan ditutup. Kami dari kelompok 2.
satu dulu atau kelompok? Satu, Pak. Kelompok satu. Ya boleh. Boleh kelompok satu dulu silakan. Ayo Rami. Yang suaranya kuat yang baik. Kami dari kelompok 1 akan Dengarkan bisa biar bisa ngomong. keadaan sebelum perempuan adat, keadaan perempuan saya dan gaul, keadaan Baik, ada yang memberikan komentar? Tidak. Nggak ada? Iya, silakan. suaranya kurang Itu suara. Suara dulu. Dari awal kamu coret-coret, kamu dengarkan. Tapi memang suaramu juga kurang kuat, ya. Lain kali kalau bersuara agak kuat ya nak ya. Kayak kalian main gitu loh, ya. Tadi pelajaran kosong kamu main, kamu teriak-teriak kan kenceng loh. Ya, baik, terima kasih. Kami silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan. Berikutnya yang terakhir, kelompok 3. Ya, silakan. Apa itu aja? Nanti sebutkan namanya masing-masing setelah yang membaca. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari LKPD kami. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada saya Cahira Anissa Fitri sebagai ketua kelompok. Lalu di sebelah saya ada di sebelah Reha ada yang di sebelah Fakti ada dan yang terakhir di sebelah Fikri ada. Baiklah, yang pertama adalah sumbu lilin. Keadaan sebelum perlakuan. Keadaan sebelum perlakuan sumbu lilin masih bersih dan tegak. Keadaan saat perlakuan. Saat dibakar, sumbu pun ikut terbakar. Keadaan setelah perlakuan. Sumbu akan menjadi hitam dan terasa panas. Kedua, ada lilin. Keadaan sebelum perlakuan adalah masih dalam keadaan keras.
Keadaan saat perlakuan, lilin yang terbakar pun akan merasa panas dan mencair. Keadaan setelah perlakuan, cairan yang dihasilkan saat lilin terbakar pun akan merasa. Jawaban pertanyaan. Nomor 1. Sumber lilin terbakar termasuk perubahan fisika atau kimia. Berikan alasannya. Kimia, karena dapat menghasilkan zat baru. Yang kedua adalah lilin meleleh termasuk perubahan fisika atau kimia. Berikan alasannya. Jawabannya adalah fisika, karena wujudnya dapat dikembalikan seperti semula. Yang ketiga, sebutkan 4 contoh perubahan kimia yang lain. 1. Makanan atau buah-buahan yang membusuk. Kedua, besi yang bakaran. Ketiga, susu yang diubah menjadi keju. Dan yang keempat, susu menjadi asam setelah lama didiamkan di udara terbuka dalam beberapa waktu. 4. Sebutkan 4 contoh perubahan fisika yang lain. 1. Merebus air. 2. Menyemprotkan pengaruh warna. 3. Memanaskan lilin. Dan yang keempat adalah melelehkan benda. Terakhir, kesimpulan. 1. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisika saja atau penampilan luar. Jadi perubahan fisika tidak mengubah komposisi kimianya dalam zat benda tersebut. Perubahan fisika tidak sama sekali mengubah materi atau membentuk zat yang jenisnya baru pada sebuah benda. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Sekian dari kami. Terima kasih. Nah, ini yang ditampilkan kelompok 3 untuk jawaban nomor 3 dan nomor 4 ini beda dengan kelompok yang lain. Ada yang menanggapi? Enggak ditanggapi juga. Baiklah, kalau nggak ada yang menanggapi, terima kasih oleh penampilan kelompok 3. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang kuat. Yang terima kasih. Nah, itu suaranya kenceng kan? Tapi kalau disuruh baca tak ada suara. Jadi itu adalah suara salah tempat. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, terima kasih kepada semuanya yang sudah melakukan presentasi terhadap hasil diskusinya. Ayo, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya nih, selanjutnya ini kamu jawab di balik LKPD kalian masing-masing. Jawaban singkat saja. Bapak kasih waktu 2 menit. Jangan tanya, cepat dibaca, cepat dijawab. 2 menit ini. Jawabnya saja di baliknya LKPD. Jawabannya paling panjang 2
Baik, waktunya sudah habis. Jawabannya maksimal 2 kata. Maksimal 2 kata. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Sudah ya? Baik, tambah 1 menit lagi. Tapi ditambah waktu, jangan seminum aja. Sudah selesai. Karena seminum tidak menyelesaikan masalah. Udah ya? Nah, sekarang perhatikan LKPD yang sudah kamu isi. Diperhatikan LKPD yang sudah kamu isi. Kita simpulkan jawaban kita sama-sama, ya. Pengamatan pada sumbu lilin, keadaan sebelum perlakuan. Apa isinya di situ? Warna putih. Kemudian apa lagi? Yang jelas tidak panas, ya, tidak panas. Kemudian keadaan saat perlakuan. Sumbunya bagaimana? Sumbunya terbakar. Kemudian kalau dipegang panas ya. Nah, kemudian keadaan setelah perlakuan pada sumbu lilin apa? Warna menjadi hitam dan sebagian menjadi abu. Ya, sekali bukan abu ya. Kalau abu itu bahasa Melayu, nanti orang lain nggak tahu ya. April kok Pak. Hah? April. Ya. Kemudian pengamatan pada lilin. Pada keadaan sebelum perlakuan, bagaimana lilin? Warna putih. Kemudian masih beku, keras. Kemudian keadaan saat perlakuan. Apa yang terjadi pada lilin? Meleleh. Yang meleleh warnanya putih atau bening? Yang meleleh warnanya bening. Kemudian keadaan setelah perlakuan. Apa yang terjadi pada lilin? Warna putih dan membeku lagi. Itu pada lilin. Nah, kemudian pada lilin ini sebenarnya masih ada kejadiannya pada saat dibakar. Apa itu? Sumbu yang menyala atau lilin yang terbakar? Sumbu menyala. Itu karena ada cairan apa? Cairan lilin. Jadi lilin pada saat mencair itu berfungsi seperti minyak. Karena dia berfungsi seperti minyak, maka yang cair tadi merembes ke sumbu, makanya sumbunya menyala. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, sumbu lilin terbakar termasuk perubahan fisika atau kimia? Iya.
perubahan kimia. Beri alasannya. Karena apa? Selain itu, sumbu yang awalnya warna apa? Putih. Kemudian setelah dibakar Menjadi abu. warnanya hitam. Hitam itu masih benang atau arang? Dia sudah menjadi arang. Artinya benang kemudian menjadi arang. Kemudian yang kedua, lilin meleleh termasuk perubahan apa? Perubahan fisika. Baik, alasannya kenapa? Kenapa alasannya? Karena iya, perubahan dari zat padat menjadi zat cair, kemudian kembali ke zat padat. Nah, kemudian sebutkan 4 contoh. Ini yang menjawab sesuai yang Bapak harapkan, hanya kelompok 3. Ya, kan contoh perubahan fisika. Jadi bukan sifat-sifat perubahan fisika. Yang kalian jawab tadi, yang lain itu sifat-sifat perubahan fisika. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti diperbaiki ya. Baik, selanjutnya ini ada kesimpulan kita hari ini. Ya. Kamu catat yang ini. Silakan dicatat kesimpulan hari ini. Ini adalah yang membedakan di antara kedua perubahan. Yang belakang kelihatan? Kelihatan Pak. Sudah? Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Ini adalah kesimpulan dari pertemuan hari ini.
Apakah kalian senang dengan kegiatan hari ini? Senang. Untuk itu nanti Bapak kirimkan refleksi ke grup, kalian jawab. Nanti Bapak kirim melalui Google Form. Ya, Google Form. Sudah tahu Google Form? Tahu. Nah, makasih karena dulu waktu kelas 6 kamu kan sudah pakai itu ya. Makasih. Baik, ada yang ditanyakan dari pertemuan hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Semuanya sikap sempurna untuk berdoa. Semuanya sikap sempurna. Silakan. Bersiap. Doa mulai.